Mengamankan sumber daya hayati suatu negara memerlukan lapisan infrastruktur yang menghubungkan lautan, pertanian pedalaman, dan orbit rendah bumi secara mulus. Kami sedang membangun sistem satelit ketahanan pangan universal. Tantangan rekayasa di sini adalah skala. Kita harus melacak jutaan aset biologis dan mekanis yang tersebar di lembah-lembah terpencil, kanopi tropis yang lebat, dan zona samudra yang luas. Arsitektur IoT satelit komersial standar gagal dalam lingkungan operasional khusus ini. Mereka mengandalkan koneksi bandwidth tinggi yang intensif daya, yang dirancang untuk aliran data berkelanjutan di medan tanpa hambatan, yang menguras baterai perangkat keras lokal dalam hitungan hari. Ketahanan pangan nasional memerlukan sistem yang direkayasa dari dasar secara fisik, beradaptasi dengan geografi alih-alih memaksakan solusi ruang angkasa siap pakai pada medan tersebut. Kepulauan Indonesia menghadirkan hambatan geografis yang berat. Wilayah ini memiliki zona pertanian yang sangat tersebar dan dipisahkan oleh perairan samudra yang luas. Semuanya beroperasi di bawah sistem cuaca khatulistiwa yang terus-menerus. Meluncurkan konstelasi generik yang terdiri dari 100 satelit pita lebar di atas wilayah ini adalah alokasi daya yang sangat tidak tepat. Telemetri pertanian terdiri dari paket data kecil, koordinat, suhu, kesehatan baterai. Hal ini tidak memerlukan puluhan megabit per detik untuk setiap sapi atau sensor tanah. Diagram arsitektur ini mengilustrasikan solusi inti, lapisan ruang angkasa yang terbagi dua. Ini membagi pelacakan IoT berdaya rendah dan observasi bumi beresolusi tinggi ke dalam bidang orbit yang terpisah, keduanya bekerja bersamaan dengan jaringan terestrial yang sangat otonom. Untuk memahami bagaimana sistem ini mempertahankan operasi berkelanjutan, kita harus membangun model lapis demi lapis, dimulai dari tepi fisik yang paling terbatas. Simpul dasar dari keseluruhan sistem ini adalah kalung ternak pintar. Perangkat ini beroperasi di lingkungan perkebunan yang dalam dengan batasan daya yang ketat. Bagan alur ini merinci hierarki radio adaptif. Untuk menghemat daya, kalung tersebut pertama-tama meminta data ke jaringan LoRa lokal. Jika berada di luar jangkauan, perangkat akan beralih ke seluler LTE-M atau NB-IoT. Perangkat hanya mencoba koneksi satelit jika kedua pemeriksaan terestrial gagal. Ini menjadikan satelit sebagai lapisan ketahanan. Dengan mencegah radio bertindak sebagai tautan ruang angkasa yang terus-menerus, perangkat keras menjamin kelangsungan operasional jangka panjang di lapangan. Geofencing virtual standar bergantung pada ketergantungan perangkat ke cloud yang menciptakan loop latensi. Kalung tersebut tidak bisa menunggu untuk melakukan ping ke satelit demi perintah batas wilayah. UFSS mengatasi hal ini dengan mendorong kecerdasan ke tepi, edge. Cloud mengirimkan koordinat poligon satu kali, dan kalung tersebut menjalankan logika batas wilayah secara lokal. Eksekusi lokal memastikan bahwa hilangnya konektivitas satelit secara tiba-tiba tidak mengganggu fungsi penahanan perangkat keras. Pagar tersebut terus beroperasi secara otonom. IoT pertanian yang andal menuntut logika edge yang terdesentralisasi ini. Transmisi ruang angkasa dibatasi secara ketat hanya untuk paket darurat prioritas, seperti pencurian, kebakaran, atau cedera. Merekayasa segmen ruang angkasa memerlukan pemisahan payload perangkat keras. Satu kelas satelit tidak dapat secara efisien melayani sensor darat berdaya rendah maupun pencitraan optik berbandwidth tinggi. Konstelasi IoT UFSS yang didedikasikan diatur oleh batasan operasional yang ketat. Sistem ini harus menangkap paket berukuran byte kecil, beroperasi dengan daya rendah, dan menjamin ketersediaan transmisi yang tinggi di seluruh kepulauan. Penerapan orbit kutub standar membuang-buang lintasan di atas garis lintang yang kosong. Memusatkan orbit inklinasi rendah hingga menengah di atas khatulistiwa memaksimalkan kapasitas untuk Indonesia. Untuk telemetri non-darurat, arsitektur simpan dan teruskan memungkinkan satelit menerima paket, menyimpannya di dalam pesawat, dan mengunduhnya nanti melalui stasiun bumi. Menerima penundaan selama beberapa menit atau jam untuk data yang tidak kritis menghilangkan kompleksitas pemrosesan yang masif dari satelit kecil generasi pertama. Jalur orbit asimetris dan siklus telemetri yang tertunda secara langsung meningkatkan efisiensi perangkat keras regional dibandingkan pendekatan broadband global yang umum. Observasi bumi dialihkan ke kelas orbit kedua yang berbeda, UFSS Earth. Memantau kesehatan tanaman nasional, degradasi tanah, dan kehutanan menuntut dua muatan sensor terpisah, kamera multispektral optik dan radar apertur sintetis, atau SR. Tutupan awan khatulistiwa yang tebal seringkali membuat sensor optik benar-benar buta.
Indeks kesehatan vegetasi seperti NDVI tidak berguna jika kamera tidak dapat menembus badai. Hal ini membuat SAR menjadi keharusan secara matematis. Panjang gelombang radar dengan mudah menembus tutupan awan tebal dan berfungsi di malam hari, memungkinkan sistem untuk terus menyimpulkan data penting seperti kelembapan tanah, luas banjir, dan tahap pertumbuhan tanaman padi. Skala ini menggambarkan kesenjangan rekayasa. Satelit SAR berdaulat menuntut pembangkitan daya yang masif, manajemen termal yang kompleks, dan pemrosesan data yang sangat canggih dibandingkan dengan satelit kecil optik yang sederhana. Kompromi fase 1 menyelesaikan masalah ini dengan melisensikan citra SAR komersial untuk segera membangun jalur data analitis. Ini memberikan waktu untuk membuktikan dan mengoptimalkan kerangka kerja ruang angkasa IoT dan optik yang lebih sederhana secara internal. Menunda pengembangan SAR berdaulat memastikan bahwa kompleksitas muatan tidak pernah melampaui kemampuan operasional yang telah terbukti dari program peluncuran. Telemetri yang bergerak melalui jaringan ini, tingkat waduk, hasil panen, dan defisit pasokan nasional merupakan infrastruktur berdaulat yang kritis. Arsitektur Zero Trust ini dimulai dengan verifikasi boot aman pada Collar, menggunakan enkripsi muatan end-to-end, dan menuntut otentikasi stasiun bumi yang ketat. Merotasi kunci enkripsi di dalam terowongan ruang angkasa ke darat yang aman mencegah peracunan data eksternal sebelum telemetri masuk ke data lake. Mengamankan aliran ini menentukan peta jalan penyebaran 6 fase. Fase 0 benar-benar merupakan operasi yang mengutamakan darat. Farm OS terestrial, jaringan edge lokal, dan logika kembaran digital harus beroperasi penuh, diuji secara ketat, dan menghasilkan nilai pertanian di bumi sebelum satu pun pesawat ruang angkasa eksperimental meninggalkan landasan peluncuran. Fase yang mengutamakan darat yang ketat menjamin bahwa segmen ruang angkasa melayani basis pengguna yang aktif dan menghasilkan pendapatan. Ini menghilangkan risiko meluncurkan perangkat keras orbital yang mahal tanpa kasus penggunaan matematis yang terbukti. Semua telemetri yang aman disalurkan langsung ke data lake pangan universal. Namun log sensor mentah tidak berguna tanpa sintesis terstruktur. Piramida ini menguraikan lapisan kecerdasan yang memfilter jaringan. Ini bergerak dari AI kalung tingkat 1 hingga gateway pertanian tingkat 2, AI Edge ruang angkasa tingkat 3, dan AI Cloud tingkat 4. Tingkat 3 beroperasi di dalam pesawat, mempercepat downlink anomali darurat yang terdeteksi. Keunggulan regional yang spesifik muncul ketika aliran data ini digabungkan. Sistem ini mengorelasikan data optik satelit dari kanopi kelapa sawit yang matang dengan pelacakan kalung pintar secara real-time. Menggabungkan volume kanopi, kelembapan tanah, dan lokasi ternak memungkinkan AI pertanian untuk secara otomatis membuat dan mengirimkan jadwal penggembalaan optimal untuk blok kelapa sawit tertentu, memaksimalkan kenaikan berat badan ternak dan kesehatan perkebunan. Cakupan jaringan ini juga meluas ke perikanan tangkap maritim dan akuakultur pesisir, mengumpulkan lokasi kapal secara real-time, metrik salinitas, dan tingkat oksigen dari titik-titik samudra. Penggabungan data lintas industri membuktikan bahwa ketahanan pangan nasional tidak dapat direkayasa secara terpisah. Data terestrial, maritim, dan luar angkasa harus menyatu untuk menciptakan gambaran operasional yang lengkap. Sintesis dari aliran-aliran data ini menghasilkan output akhir dari arsitektur tersebut, yaitu kembaran digital pangan universal Indonesia. Dengan terus memetakan anomali curah hujan, indeks kesehatan vegetasi, dan jutaan posisi ternak, sistem ini menggantikan pelaporan pemerintah yang bersifat reaktif dan manual dengan wawasan waktu nyata yang presisi. Kemampuan puncak dari danau data ini adalah perhitungan prediktif. AI Cloud tingkat 4 menganalisis variabel lintas industri untuk menghasilkan proyeksi pasokan nasional dan perakiraan panen 3 hingga 12 bulan yang sangat akurat. Jika terjadi gempa bumi atau tsunami yang menghancurkan menara seluler darat, lapisan satelit bertindak sebagai jaringan komando darurat yang tidak terputus, mengarahkan pasokan pakan, air, dan logistik ke zona pertanian yang terisolasi. Mulai dari geofencing tepi otonom dan orbit ekuator asimetris hingga downlink aman Zero Trust dan kembaran digital prediktif, arsitektur ini beroperasi sebagai satu mesin yang kohesif. Dengan merancang jaringan ruang ke tanah berdaulat yang tanpa kompromi, UFSS mengamankan fondasi biologis dan ekonomi bangsa.